Halo, ketemu lagi kita ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin, amin ya, amin. Ya. Pada video ini, dalam seri kuliah 11 Hukum Ketenagakerjaan, saya akan membahas tentang lanjutan materi sarana hubungan industrial yang sudah dibahas pada kuliah 10 hukum ketenagakerjaan yang lalu ya. Jadi kuliah yang lalu ada kuliah 10, sekarang ini adalah kuliah 11 hukum ketenagakerjaan. Pada kuliah 10 hukum ketenagakerjaan yang lalu dibahas tentang LKS bipartit dan LKS tripartit ya. Dan dua hal itu memang merupakan bagian dari 8 sarana hubungan industrial. Nah, sekarang pada video ini dalam seri kuliah 11 hukum ketenagakerjaan saya akan membahas tentang peraturan perusahaan, lazim disingkat PP, dan perjanjian kerja bersama, sering disebut atau disingkat menjadi PKB, yang juga merupakan bagian dari sarana hubungan industrial, dari 8 sarana hubungan industrial. Baiklah, berikut pembahasannya. Nah, tampil di screen ya, tampil di screen kuliah hukum ketenagakerjaan ya. Untuk yang terkait mahasiswa, praktisi, pengamat, pemerhati dan lain-lain tentang hubungan industrial dan kerjaan ya. Sarana hubungan industrial. Ada 8 sarana hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, yaitu 8 ya. Serikat pekerja, organisasi pengusaha, ini sudah dibahas di kuliah 9 yang lalu. Kemudian LKS bipartit, LKS tripartit, ini sudah dibahas pada kuliah 10 hukum ketenagakerjaan yang lalu. Nah, sekarang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang akan dibahas pada video ini, yaitu kuliah 11 hukum ketenagakerjaan. Ya. Nah, ya. Pada hubungan kerja di perusahaan, itu ada 3 unsur yang wajib ada. Ya, wajib ada, yaitu perjanjian kerja para pihak, ya, perjanjian kerja para pihak, yaitu pengusaha, pekerja, perintah, dan upah. Jadi 3 unsur itu adalah pekerjaan, perintah, dan upah, selain perjanjian kerja itu sendiri. Jadi kalau dihitung semuanya ya 4. Perjanjian kerja para pihak, 1, kemudian 3 unsur yang wajib ada itu adalah pekerja, pekerjaan, perintah, dan upah. Ya. Nah, bila kita amati, ya, pada hubungan kerja antara ibu rumah tangga dengan pembantu rumah tangga, PRT atau apapun, atau ART, asisten rumah tangga dan sebagainya, itu ada 3 unsur yang secara otomatis ada, yaitu adanya perjanjian kerja, ya, ada perintah dan upah. Ya. Ada pekerjaan juga tentunya ada di situ ya. Nah, jadi sama ya. Jadi kalau ada 4 ya, perjanjian kerja, pekerjaan, perintah dan upah, itu juga ada di dalam hubungan kerja di rumah tangga. Jadi sama dengan hubungan kerja di perusahaan ya. Ya, baik. Kembali pada hubungan kerja di perusahaan. Dalam perjanjian kerja, pasti dicantumkan apa saja hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Pada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, ya, tentu tidak sesederhana itu untuk mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ya beda lah kalau dibandingkan antara hubungan kerja antara pembantu rumah tangga dengan ibu rumah tangga ya, beda lah ya. Tapi esensinya adalah sama ya, serupa. Baik. Untuk mengatur sejumlah dan semua hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam hubungan kerja, ya, maka diperlukan peraturan perusahaan atau PP atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Jadi tidak cukup hanya diatur dalam perjanjian kerja saja. Memang dalam perjanjian kerja pada hubungan kerja itu diatur ya tentang pekerjaan, perintah dan upah, ada di situ hak dan kewajiban para pihak. Tapi tidak cukup kalau hanya diatur dalam perjanjian kerja saja.
Berapa banyak sih, berapa lembar sih perjanjian kerja ya? Ya kan? Ya macam-macam berapa lembar itu. Ya kan tidak ada 10 lembar ya saya kira kalau kalau biasa gitu ya. Ya ya terserah 4, 5 atau 6 ya atau 3 lembar barangkali. Oke, baik. Nah, jadi di dalam hubungan kerja itu di samping ada perjanjian kerja maka diperkuat dilengkapi dengan PP atau PKB. Jadi salah satu ya PP atau PKB dalam satu perusahaan. Baik. Nah, kemudian Undang-Undang 13 tahun 2003 menegaskan sejumlah aturan yang mengatur tentang keberadaan PP atau PKB. Nah, ini ya. Oke. Kayak isi utama PP dan PKB adalah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dapat dikatakan cukup banyak. Itu tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Oke. Undang-Undang 13 tahun 2003 juga mengatur bahwa dalam perusahaan hanya boleh ada salah satu saja, yaitu PP atau PKB. Tidak boleh PP dan PKB ada dalam satu perusahaan. Nah, itu ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003. Video ini akan menguraikan tentang isi, fungsi, dan cara pembuatan PP dan PKB. Oke, baik. Ya, oke. Itu pengantar saja ya tadi ya. Oke, baik. Nah, sekarang mulai kita bahas, kita mulai dari peraturan perusahaan atau PP ya. Oke. Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada pasal 108 ada dua ayat ya, ayat 1 dan ayat 2. Intinya adalah ya bahwa di situ disebutkan pada ayat 1, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang, nah 10 orang ya minimal ya, itu diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Menteri atau pejabat di sini maksudnya adalah menteri atau pejabat ketenagakerjaan ya setempat. Jadi harus disahkan, tidak buat sendiri dan kemudian dilaksanakan ya. Karena buatan kata kelabung satu pekerja bisa saja ada ketentuan yang dilanggar, ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ya. Jadi untuk dipastikan bahwa peraturan perusahaan itu benar, mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka harus disahkan dulu oleh menteri atau pejabat ketenagakerjaan setempat ya. Ya biasanya disnaker lah, kepala disnaker setempat. Baik. Nah, ayat 2, kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki PKB atau perjanjian kerja bersama. Jadi memang dalam satu perusahaan tidak boleh ada PP dan PKB, salah satu ya, harus salah satu saja. Baik. Pasal 111, nah di sini ayat 1 menyebutkan isi dari PP. Minimal atau sekurang-kurangnya yaitu tadi hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja buruh, syarat kerja. Nah ini, syarat kerja ini perlu dijelaskan secara khusus. Syarat kerja itu didefinisikan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 adalah hak dan kewajiban para pihak ya yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Satu contoh misalnya masuk kantor jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Masuk jam berapa, pulang jam berapa tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, itu diaturnya adalah dalam syarat kerja. Sehingga semua para perusahaan-perusahaan itu beda-beda. Ada masuk jam 7 pagi, setengah 8, jam 8 pagi, dan sebagainya. Karena itu adalah aturan masing-masing perusahaan. Itulah syarat kerja. Ya, oke. Kemudian tata tertib perusahaan jelas ya. Misalnya kalau hari Jumat harus pakai baju batik, kemudian kalau melaksanakan tugas harus memakai pakaian katakanlah seragam, kemudian bagian keselamatan misalnya K3, keselamatan dan kesehatan kerja, kalau melaksanakan tugas harus menggunakan pakaian yang disyaratkan oleh ketentuan dan sebagainya. Itu tata tertib ya. Oke, baik. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Nah, jangka waktu di sini memang diatur 2 tahun ya, paling lama 2 tahun. Oke, baik. Ketentuan dalam PP, saya singkat saja PP ya, ketentuan dalam PP di ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Oleh karena itu harus di-review dulu, harus diperiksa dulu oleh ketenagakerjaan untuk dipastikan bahwa dari awal sampai akhir
PP itu isinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oke. Nah, masa berlaku paling lama 2 tahun, ya, dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. Oke, ya, baik. Nah, oke, cukup jelas ya di situ ya. Nah, oke. Nah, selain ya tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama itu, selain diatur di dalam Undang-Undang 1323, maka lebih rinci dijelaskan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 28 tahun 2014, sebelah kanan itu ya, tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Itu judulnya, judul dari Permenaker itu. Di sini sudah nampak bahwa kalau peraturan perusahaan itu harus disahkan, ya kan? Tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaan harus disahkan oleh disahkan. Oke, nah, kalau PKB itu tidak disahkan, tapi didaftarkan. Beda ya. Oke. Dari judul daripada Permenaker sudah jelas ya. Artinya apa ya? Ciri dan hal yang harus dilakukan oleh PP atau PKB. Baik. Oke. Nah, oke. Nah, di pasal 1 di sini ya, pasal 1 dari Permenaker 28 tahun 2014. Oke, PP harus dibuat secara tertulis yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Oke. Nah, bagaimana tentang peraturan perundangan? Peraturan perundangan tidak harus ditulis di situ, tapi kalau akan ditulis lagi juga tidak ditolak, boleh-boleh saja. Gitu. Jadi referensi hukum katakanlah begitu ya, tentang PP atau PKB itu adalah pertama adalah tentu peraturan perundangan ketenagakerjaan, dan referensi yang kedua adalah syarat-syarat kerja yang sudah tercantum dalam PP dan PKB yang sifatnya mengikat. Oke, ya jelas ya. Oke, baik. Nah, PKB, kalau PKB itu merupakan hasil perundingan. Jadi kalau PP itu sepenuhnya dibuat oleh pengusaha, namanya juga peraturan perusahaan. Artinya peraturan yang dibuat oleh perusahaan, gitu kan. Tapi nanti perlu juga direview, dipelajari oleh wakil pekerja ya. Itu peraturan tentang PP. Nah, kalau PKB itu caranya buat adalah dengan perundingan, dengan negosiasi. Yang namanya negosiasi bisa juga deadlock, bisa gagal mencapai kesepakatan. Itulah PKB. Bisa sampai juga ke pengadilan, pengadilan hubungan sosial ya. Baik-baik ya. Kita lanjut. Masih pada Permenaker 28 tahun 2014. Pada pasal 2, nah ini eh, ini juga diatur dalam apa Undang-Undang 1323 bahwa pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang wajib membuat PP. PP sekurangnya membuat di sini juga sama ya. Di sini hak kewajiban pengusaha, hak kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktunya berlaku PP, kapan sampai kapan, ada periodenya di situ, dan itu adalah 2 tahun. Hal-hal yang merupakan peraturan lebih lanjut dan peraturan perundangan. Oke, itu adalah isi PP sekurang-kurangnya, minimal seperti itu. Baik, oke, oke lanjut. Pasal 4, masih pada Permenaker 28 tahun 2014. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa draft yang dibuat oleh pengusaha itu ya, yang membuat draft memang pengusaha PP itu. Tapi wajib draft itu diberikan pada wakil pekerja untuk mereka pekerja itu, wakil pekerja memberikan saran dan pertimbangan. Nah, memberikan saran dan pertimbangan. Timbul pertanyaan di sini. Timbul pertanyaan di sini. Bagaimana kalau saran dan pertimbangan dari pekerja itu ditolak semuanya? Nah, ya kan. Ini pertanyaan yang nakal ini ya. Tapi memang mungkin terjadi ya. Jadi semua yang disarankan dan diajukan di draft itu tadi, setelah direview oleh wakil-wakil pekerja, ditolak semuanya. Jawabnya adalah bisa. Dan jawabnya lebih lanjut juga, dan ini diatur dalam Permen 28 tahun 2014, bahwa tidak ada kewajiban pengusaha untuk merundingkan itu. Jadi peraturan perusahaan adalah mutlak mengikuti kehendak pengusaha. Oke. Ya apa boleh buat, itu nyatanya begitu. Langsung saja lah gitu ya, Ken. Nah, ayat 2,
wakil pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat tidak. Bisa ngambek juga, bisa ngambek juga. Jadi oke, perusahaan yang sudah 12 tahun umurnya, minimal kan sudah 6 kali buat PP kan, karena 2 tahun sekali itu. Nah, setiap membuat PP diberikan draftnya untuk direview dan sebagainya, tapi selalu ditolak semuanya, saran dan pertimbangan itu. Lama-lama kesel, kesel kan. Nah, mungkin kemudian PP yang ketujuh, udah nggak usah diperbaiki deh, percuma. Nanti kita memberikan saran apa juga nggak pernah dituruti, oke, diem aja, kembalikan aja. Bisa begitu. Dan bagi pengusaha juga nggak apa-apa. Yang penting pengusaha sudah melaksanakan, memberikan itu, dan itu ada dokumennya, tanda terima dan sebagainya, bahwa kemudian wakil bekerja diam dan tidak memberikan jawaban padahal jangka waktu yang sudah habis, nggak apa-apa. Dipandang dari segi hukum itu proses sudah dilaksanakan. Menangan ya, pengusaha menangan ya di sini ya. Oke, itu adalah PP ya. Oke, baik. Ayat 3 di situ wakil pekerja atau buruh tadi ya dipilih oleh pekerja secara demokratis. Artinya mewakili lah, ada perwakilan-perwakilan. Oke, baik. Apabila di perusahaan, nah kalau di perusahaan itu sudah ada serikat pekerja, mungkin saja. Jadi tidak selalu perusahaan yang ada serikat pekerja itu mesti sudah ada PKB, belum tentu. Dalam waktu yang lama, bertahun-tahun tetap SP saja juga bisa juga ya. Nah, kalau di perusahaan itu ada SP, maka SP-nya yang harus mereview ya. Seperti itu. Baik, ya. Oke. Selanjutnya adalah pasal 6 Permenaker 28 tahun 2014 ya. Oke. Pasal 6 ya ada 4 ayat di situ ya. Pada ayat 1 pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Nah, ini. Jadi draft PP itu kemudian diberikan kepada wakil pekerja lah intinya. Itu adalah pasal 6 ayat 1. Nah, ayat 2, saran dan pertimbangan dari wakil pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh terhadap naskah rancangan PP ya, sebagaimana dimaksud ayat 1 harus sudah diterima oleh pengusaha dalam waktu 7 hari kerja. Jadi diberi waktu 7 hari kerja, para wakil pekerja itu memberikan masukan, feedback tentang draft yang dibuat oleh manajemen. Intinya begitulah ya. Oke. Jadi ini ada sampai dengan ayat 3, ayat 4 ya. Jadi ini satu proses bahwa draft peraturan PP itu diberikan pada wakil pekerja untuk mendapatkan feedback. Oke, ya itu adalah pasal 6 Permenaker nomor 28 tahun 2014. Oke, oke ya, oke. Ya. Nah, jadi secara singkatnya saja garis besar proses pembuatan PP adalah yang tampil di screen itu, ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi pertama di muara angka 1 itu ya, perusahaan membuat draft PP, ya kan. Nah, kemudian tahap kedua, PP itu dikirimkan pada wakil pekerja untuk direview oleh pekerja atau serikat pekerja, memberikan masukan, pertimbangan dan sebagainya. Nah, setelah selesai paling lama 7 hari kerja itu draft itu dikembalikan kepada perusahaan, ya. Itu adalah langkah keempat, ya. Langkah keempat kembalikan. Nah, pada langkah kelima, ya, respon perusahaan ini bisa 3 kemungkinan ini. Perusahaan setuju semuanya atas usulan pekerja, atau perusahaan setuju sebagian atas usulan pekerja, atau ini ekstrim ini, tidak setuju semuanya, bisa-bisa juga. Dan itu tidak dapat diperselisihkan, perbedaan pendapat seperti itu. Kalau itu sudah diselesaikan semuanya, saatnya maka kemudian draft PP itu diserahkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat untuk diperiksa dan sebagainya, dan kemudian untuk disahkan. Nah, setelah disahkan baru PP itu berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya, oke. Nah, setelah jadi PP disahkan dan sebagainya, wajib diadakan sosialisasi kepada semua pekerja. Jelas ya. Ya, perusahaan itu kan tempatnya ada di mana-mana. Mungkin kantor pusatnya di Jakarta, pabriknya di Cikarang. Mungkin kantor pusatnya di Jakarta, tapi punya cabang-cabang di berbagai kota. Ada di Medan, di Palembang, ada di Bali, dan sebagainya.
Ya, itu kan semua pekerja kan. Jadi wajib disosialisasikan. Nah, sanksi sekarang. Tadi, apabila perusahaan itu tidak membuat PP, jadi di perusahaan itu tidak ada PP, padahal pekerjanya sudah lebih dari 10 orang, nah ini akan kena denda, sanksi pidana denda. Berkisar antara 5 juta sampai 50 juta didenda. Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang pekerja tidak mempunyai PP akan kena denda ini. Kemudian juga kalau tidak melakukan sosialisasi juga dikenakan sanksi pidana denda yang sama, ya. Artinya minimal adalah 5 juta dan paling tinggi adalah 50 juta rupiah. Itulah dendanya. Baik. Oke, itulah tentang peraturan perusahaan. Ya, oke. Nah, kemudian kita lanjutkan perjanjian kerja bersama, PKB. Oke, ya. Kita lihat dulu apa yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya. Oke. Pada pasal 116 ada 3 ayat di situ. Nah, saya singkat saja ya. Ayat 1, PKB dibuat oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja Serikat Buruh. Karena bisa juga Serikat Pekerja Serikat Buruh mungkin ada 3 serikat pekerja atau 4 serikat pekerja dan sebagainya ya. Oke, itu bisa merupakan tim ya, kelompok ya. Oke. Kalau lebih dari 1 serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang kerjaan. Jadi ada nomor registernya. Jadi bukan serikat pekerja yang liar. Sudah dibuat, katakanlah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi tidak didaftarkan, itu belum sah. Tidak bisa membuat PKB. Serikat pekerja yang belum terdaftar di instansi kemanusiaan. Oke. Nah, memang di ayat 2 ya harus musyawarah lah, tidak bisa memaaf. Karena masing-masing pihak tidak bisa memaksakan kehendak ya. Jadi apa yang dikehendaki oleh pengusaha itu harus disetujui oleh serikat pekerja. Sebaliknya apa yang dikehendaki oleh serikat pekerja pun harus disetujui oleh pengusaha. Dan itu dirundingkan dalam proses pembuatan PKP, perundingan ya, atau negosiasi, musyawarah lah gitu ya. Baik. PKB harus tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Inggris silakan, tapi yang penting harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan tertulis. Oke, baik. Kemudian pada pasal 117, dalam hal musyawarah sebagaimana dalam pasal 116 ya, tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan industrial, yaitu. Nah, perundingan itu kan cuma ada 2 kemungkinan, menghasilkan kesepakatan atau gagal mencapai kesepakatan. Nah, kalau gagal mencapai kesepakatan gimana? Padahal masa berlakunya PKB sudah habis katakanlah. Jadi masa berlaku PKB itu adalah 2 tahun, ya bisa diperpanjang lagi setahun 1 kali. Jadi 3 tahun totalnya. Nah itu. Nah di sini sudah dijelaskan pada pasal 117 Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa kalau tidak mencapai kesepakatan maka kemudian ke mediasi akan didamaikan oleh mediator. Nah kalau di mediasi tetap juga tidak bisa mencapai kesepakatan, apa boleh buat? Adalah pengadilan hubungan sosial yang memutus. Jadi apa yang dirundingkan itu diputus oleh pengadilan hubungan sosial ya, oleh PHI. Oke, baik. Nah, kemudian pasal berikutnya adalah pasal 123, masih di Undang-Undang 13 tahun 2003. Masa berlakunya paling lama 2 tahun, tadi sudah saya katakan juga bisa diperpanjang sekali saja 1 tahun, total 3 tahun. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling tepat 3 bulan. Jadi agak awal lagi ya. Jangan sudah 2 tahun atau 1 tahun, 3 tahun baru mulai, jangan. Sebelumnya lah. Jadi nanti pas selesai 3 bulan, pas memang itu katakanlah sudah 3 tahun berlaku. Nah, maksudnya begitu. Baik, ya. Oke, selanjutnya juga masih pada Undang-Undang 13, yaitu pasal 124. Ya. Pada dasarnya sama ya, tentang isi ya. Minimal isinya sama, hak kewajiban para pihak lainnya begitu, jangka waktunya kapan, ditulis di situ. Mulai berlakunya kapan, ini penting. Ya. Jadi baik peraturan perusahaan maupun PKP itu harus tercantum kapan berlakunya dan kapan habis masa berlakunya. Cantumkan di situ. Jadi samalah. Nah, bedanya adalah kalau
di dalam PKP itu harus ditandatangani para pihak yang membuat PKP, yang berunding. Karena perjanjian kan. Ini sebenarnya merupakan bagian dari KUH Perdata, dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena bicara perjanjian atau perikatan. Perjanjian itu harus tanda tangani para pihak, tanda para pihak setuju, sepakat dengan apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Nah, ini adalah perjanjian kerja bersama. Ya, ya sama juga perjanjian kan. Nah, jadi cukup ditandatangani oleh para pihak, wakil manajemen katakanlah dan wakil serikat kerja, oleh pembuat perjanjian kerja bersama yang membuat itu, dan kemudian didaftarkan ya, tadi disebut. Jadi tidak disahkan, tapi didaftarkan. Oke. Kemudian ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku. Lah itu tadi. Peraturan perundangan yang berlaku ya termasuk ketentuan dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi mekanisme perjanjian kerja, perikatan dan sebagainya berlaku juga dalam PKB. Bahwa perjanjian ini harus sah dan sebagainya ya. Oke, saya tidak akan membahas tentang itu ya. Itu sudah berkali-kali saya bahas dalam video saya sebelumnya. Oke, tentang sahnya suatu perikatan, suatu perjanjian. Oke. Ayat 3, dalam hal isi perjanjian kerja bersama, dalam hal isi PKB, bertentangan dengan peraturan perundangan, yang berlaku adalah apa yang diatur dalam peraturan perundangan. Nah, itu tadi ya, bahwa apa yang ada di luar PKB, yang merupakan aturan main para pihak, yaitu peraturan perundangan ketenagakerjaan, ya, itu adalah suatu standar, satu undang-undang. Ya. Nah, jadi karena ini dibuat oleh eh, pengusaha dan pekerja dan ini tidak direview, tidak disahkan ya oleh instansi kerajaan, maka kan bisa saja ada kekeliruan. Suatu ketentuan yang katakanlah sudah diubah, tapi masih digunakan di PKB, bisa, meskipun jarang ya, tapi ada terjadi. Ada terjadi di satu perusahaan di mana di daerah Lombok sana lah, tidak sebutkan namanya, ya, ada terjadi seperti itu. Oke. Nah, kalau seperti itu nggak usah repot-repot, sudah otomatis yang berlaku adalah atau yang dianut adalah apa yang diatur dalam peraturan perundang kerjaan. Karena itu di atas segala-galanya ya bicara tentang kegiatan di dalam ketenagakerjaan, dalam ketenagakerjaan. Oke, jadi nggak masalah. Cuman masalahnya menyadari apa tidak? Para pihak menyadari apa tidak bahwa ketentuan tentang penghitungan lembur itu salah, ditulisnya di situ. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu. Bisa juga kami menyadari kan, dipikirnya benar padahal salah itu, misalnya begitu ya. Nah, oke. Ini nanti akan terjadi nanti denda hitung menghitung ini. Cara yang menghitung lembur sudah salah berapa tahun katakanlah, apa boleh buat harus dibetulkan, harus ganti rugi dan sebagainya. Ya, oke, baik. Kemudian ya di sini kita rujuk juga ke Permenaker 28 tahun 2014 ya, ya, di mana di situ juga diatur tentang pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Oke. Pasal 17 pada Permenaker 28 2014 sebelah kiri, pengusaha harus melayani, nah ini penting ini. Pengusaha harus melayani serikat buruh yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk mendirikan PKB. Nah, ini. Jadi memang pada umumnya, ya saya kira memang itu tujuannya ya. Ketika di perusahaan itu berdiri serikat pekerja, memang itu satu persiapan untuk ya bila diperlukan serikat pekerja meminta PP di perusahaan itu untuk diubah menjadi PKB. Tapi tidak otomatis bahwa kalau ada serikat pekerja di perusahaan itu pasti harus dibuat PKB. Tidak juga. Banyak perusahaan yang tetap menggunakan serikat pekerja saja ada di situ, tapi menggunakan PP. Nah, kalau ada suatu serikat pekerja yang kemudian menulis menyatakan kepada manajemen untuk mengubah PP jadi PKB, karena sudah berdiri serikat pekerja di situ dan berdirinya itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka ya, maka di sini dikatakan pada Permenaker 28 tahun 2014, pengusaha harus melayani serikat pekerja. Tidak boleh menghindar-hindar atau alasan ini itu dan sebagainya, karena itu adalah hak serikat pekerja. Ya, tapi memang ya, tapi memang ada syaratnya ya, bahwa serikat pekerja itu telah tercatat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Jadi harus tercatat di instansi ketenagaan. Dan untuk mencatatkan diri itu ada prosedurnya, dan prosedurnya secara detail diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah memenuhi persyaratan pembubaran PKB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagaan. Oke, ya, oke. Jadi apa itu adalah syarat pembuatan PKB, ada syaratnya ya. Dan kalau itu sudah terpenuhi, kemudian serikat pekerja meminta secara resmi kepada pengusaha untuk mengubah PP jadi PKB, maka perusahaan wajib melayani. Apa boleh buat? Oke, baik. Ya. Nah, di sini di screen ditampilkan 3 syarat untuk mengubah PP menjadi PKB. Pertama, syarat pertama adalah harus ada serikat pekerja. Dan serikat pekerja ini adalah serikat pekerja yang angka 2 ya, syarat yang kedua, ini sudah dicatatkan di instansi ketenagakerjaan setempat. Dengan mencatatkan serikat pekerja mencatatkan ke instansi ketenagakerjaan setempat, maka serikat pekerja akan mendapatkan nomor bukti pendaftaran. Ya, nomor bukti pendaftaran ini nanti akan dicantumkan di dalam PKB ya, seperti itu. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya untuk mengubah PP menjadi PKB ya, apabila jumlah serikat pekerja tidak memenuhi syarat, katakanlah tidak memenuhi separuh dari jumlah populasi plus 1, maka ya SP itu harus mendapatkan dukungan oleh sejumlah 50% plus 1 dari semua jumlah pekerja di perusahaan. Jadi misalnya SP-nya hanya 25 orang misalnya kan. Nah, kemudian di perusahaan itu ada katakanlah 300 pekerja. 300 pekerja ya. Nah, separuhnya 300 kan 150. Nah, maka di sini si SP itu harus mendapat dukungan minimal 151. Ya, 50% plus 1 dari semua populasi pekerja perusahaan. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, sudahlah. Tinggal mengurus serikat pekerja menghubungi perusahaan untuk minta PP menjadi PKB. Selamat ya, selamat ber-PKB. Oke. Oke, demikianlah PP dan PKB ya. Ini sangat penting ya. Oleh karena itu, maka PP dan PKB menjadi juga syarat untuk adanya sarana. PP dan PKB merupakan bagian dari 8 sarana hubungan sosial. Baik, ya. Oke, itulah PP dan PKB. Baik, demikian sampai di sini semoga bermanfaat ya. Inilah kuliah 11 tentang ketenagakerjaan dan tentunya ada kuliah 12, 13 dan seterusnya. Sampai ketemu lagi pada kuliah-kuliah ketenagakerjaan berikutnya. Semoga bermanfaat dan pesan saya selalu bagikan video ini kepada teman-teman. Kalau Anda bekerja di kantor ya tentu mungkin di-share kepada atasan Anda atau pada teman-teman Anda atau mungkin kepada anak buah Anda, pada staf Anda. Bagikan share video ini untuk berbagi pengetahuan. Oke, sampai di sini ya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses dan sehat selalu. Oke, ya, ya. Oke, ya.